Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Yoyo Winingsih, dalam pembelajaran IPS. Tema kita kali ini berbicara tentang sejarah ASEAN dan interaksi antar negara-negara ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN, kependekan dari Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi di kawasan negara Asia Tenggara yang disingkat dengan PERBARA, Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Kapan berdirinya ASEAN? Pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di kota Bangkok, negara Thailand, ditandatangani Deklarasi Bangkok atau dikenal dengan Deklarasi ASEAN yang menyatakan berdirinya organisasi ASEAN. Negara dan tokoh pemrakarsa berdirinya ASEAN siapa saja? 1. Adam Malik, perwakilan dari Indonesia. 2. Tun Abdul Razak, perwakilan dari Malaysia. 3. Tanat Khoman, perwakilan dari negara Thailand. 4. S. Rajaratnam, perwakilan dari negara Singapura. 5. Narcisco Ramos, perwakilan dari negara Filipina. Apa yang melatar belakangi berdirinya ASEAN? Latar belakang berdirinya ASEAN: 1. Persamaan letak geografis, yaitu di wilayah Asia Tenggara. 2. Persamaan kebudayaan, yaitu kebudayaan Melayu. 3. Persamaan nasib, yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali negara Thailand. 4. Persamaan kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Perhatikan lambang ASEAN berikut ini. Lambang ASEAN mempunyai makna. 1. Ikatan 10 untai padi menggambarkan 10 anggota ASEAN: Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. 2. Lingkaran menggambarkan persatuan ASEAN. 3. Warna biru menggambarkan perdamaian dan persahabatan. 4. Warna dasar merah menggambarkan keberanian dan kedinamisan. 5. Warna putih menggambarkan kesucian. 6. Warna kuning menggambarkan kemakmuran. 7. Tulisan ASEAN melambangkan kemantapan, perdamaian, persatuan, dan dinamika. Kawasan Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Kawasan ini mencakup Indochina dan semenanjung Malaya, serta kepulauan di sekitarnya. Batas wilayah ASEAN: sebelah utara berbatasan dengan RRC, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan anak benua India di barat. Negara anggota ASEAN biasa dipilah dalam 2 kelompok. 1. Asia Tenggara Daratan atau ATD, yaitu negara Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. 2. Asia Tenggara Maritim atau ATM, yaitu meliputi wilayah negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Bagaimana interaksi antar negara-negara ASEAN? Interaksi antar negara ASEAN berbentuk kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah menjalin hubungan antara 2 negara atau lebih
demi mencapai suatu tujuan. Faktor pendorong terjadinya kerjasama: 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya. 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Sedangkan faktor penghambat kerjasama: 1. Perbedaan ideologi. 2. Konflik dan peperangan. 3. Kebijakan protektif. 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, di bidang politik dan keamanan, di bidang pendidikan. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. 1. Bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran atau upah yang wajar. 2. Membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 6. Peningkatan kesejahteraan. 7. Program peningkatan kesehatan, makanan dan obat-obatan. 8. Pertukaran budaya dan seni, juga Festival Film ASEAN. 9. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement atau ATA. Serta 10. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. 3. Pertemuan para Menteri Pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan di lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. 6. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan berupa penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi, bahari, dan lain-lain. Contoh lain, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Demikian pembelajaran kita kali ini dengan tema Sejarah ASEAN dan Interaksi Antar Negara-negara ASEAN. Untuk berikutnya, kita akan mempelajari tentang pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.